warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Ilmu Hukum A5 akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, sipil dan politik nasional dan internasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riri Sri Mulyani dengan NIM 045, kemudian ada rekan saya Fariza Adila dengan NIM 086 dan Hesti Fitri Agustin dengan NIM 092. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan 2 materi inti yang akan kami sampaikan, yaitu tentang kasus pelanggaran HAM internasional. Kami mengangkat tentang kasus dari Bosnia. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran HAM nasional yang kami angkat adalah kasus Bom Bali 1. Untuk mempersingkat waktu, untuk menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Saya persilakan. Yaitu kasus yang pertama, yaitu tentang kasus Bosnia. Apa itu Bosnia? Bosnia Herzegovina adalah salah satu negara kecil di semenanjung, bahkan Eropa bagian tenggara. Luas wilayahnya hanya 51.233 km persegi. Islam masuk ke kawasan ini pada sekitar tahun 1389 ketika wilayah Balkan ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Antara abad ke-12 sampai abad akhir ke-19. Pada tahun 1918, Bosnia menjadi wilayah Yugoslavia. Akhir Perang Dunia Kedua merupakan rezim komunis di puncak kekuasaan Yugoslavia. Mulai saat itulah umat Islam atau umat Muslim Bosnia mengalami sekularisasi yang kuat, hingga sebagian besar kaum muslimin Bosnia melupakan agamanya meskipun masih beragama Islam. Bosnia melalui referendum tahun 1992 pun menyatakan pemisahan diri dari Yugoslavia dan menjadi negara berdaulat yang dipimpin oleh Presiden Alija Izetbegovic. Inilah yang memicu pembantaian rakyat Muslim Bosnia oleh bangsa Serbia, pimpinan Slobodan Milosevic pada tahun 1992. Serbia berupaya mempertahankan kesatuan Yugoslavia. Etnis Serbia yang umumnya beragama Kristen Ortodoks ini ingin mendominasi pemerintahan, militer, dan administrasi negara. Di Serbia terdapat sekitar 66 juta etnis Serbia, sedangkan di Bosnia 136 juta jiwa dan di Kroasia 0,5 juta jiwa rakyat. Milosevic berobsesi mewujudkan negara Serbia Raya yang bersifat monoetis, maka ia menentang habis-habisan berdirinya Bosnia Herzegovina yang mayoritas Muslim dengan melakukan pembersihan etnis dari non-Serbia dan merebut wilayah dari Bosnia dan Kroasia. Negara Bosnia yang dideklarasikan pada tahun 1992 merupakan negara multi-etnis berpenduduk 4,3 juta jiwa dengan komposisi 43,7% etnis Bosnia atau etnis Bosnia 90%-nya itu Muslim. Selanjutnya 31,3% etnis Serbia atau Serbia Bosnia yang 93% beragama Kristen Ortodoks. Selanjutnya 17,3% etnis Kroasia atau Kroasia Bosnia, 88% beragama Katolik Roma, dan etnis lainnya yang berjumlah 5,5%. Yaitu kronologi. Yang pertama yaitu konflik yang terjadi antara etnis Bosnia dan etnis Serbia berawal dari keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri dari wilayah Serbia. Akibat dari jatuhnya kekuatan negara Yugoslavia menjadi beberapa negara, sehingga Bosnia yang merupakan bagian wilayah dari
Yugoslavia juga bersedia untuk memerdekakan dirinya. Konflik ini merupakan konflik antar penduduk asli Bosnia yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi negara Bosnia sesuai dengan referendum yang telah dilakukan masyarakat Bosnia. Namun, hal ini kemudian ditentang keras oleh etnis Serbia, sehingga konflik ini kemudian menjadi konflik antar etnis. Konflik ini semakin meningkat ketika Serbia membombardir ibu kota Bosnia yaitu Sarajevo dan kota lainnya yang dibombardir habis-habisan. Gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi dan puluhan ribu wanita muda dan anak kecil atau gadis kecil Bosnia diperkosa. Pemerkosaan terhadap wanita juga dilakukan secara bergilir oleh pasukan Serbia. Orang-orang yang tidak mampu menyaksikan kekejaman ini mengakhiri hidup mereka dengan cara menggantung diri sendiri. Di wilayah ini kemudian ditemukan kuburan massal etnis Bosnia yang dikubur secara massal oleh tentara Serbia. Selanjutnya yaitu korban etnis Serbia dan Bosnia ini sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh. Pembantaian ribuan etnis Serbia di Srebrenica pada Juli 1995 juga menjadi konflik ini semakin berkepanjangan. Sekitar 8.000 etnis Bosnia yang sebagian besar adalah pria dan anak laki-laki dibantai dalam aksi yang paling biadab dalam sejarah Eropa. Data menyatakan bahwa korban etnis Serbia sepanjang perang ini mencapai 200.000. Itu udah dibaca. Udah jangan dibaca. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu subjek pelanggaran HAM yaitu Ratko Mladic. Beliau merupakan bekas komandan militer Serbia Bosnia. Kekejaman yang dilakukan oleh Mladic berawal pada tahun 1992 ketika Muslim Bosnia dan warga Kroasia memilih mereka merdeka dalam referendum yang diboikot oleh warga Kroasia. Yang terjadi kemudian adalah perang terbuka antara Muslim Bosnia dan Kroasia di satu sisi lain dan Serbia Bosnia di kubu lain. Bersama pemimpin politik Serbia Radovan Karadzic, Mladic adalah tokoh kunci pembersihan etnis yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Peristiwa ini banyak digambarkan sebagai kekejaman terburuk di Eropa pasca Perang Dunia. Mladic aktif hadir di berbagai garis depan dan membawahi tak kurang dari 1.800.000 tentara yang pada fase awal perang menguasai lebih dari 70% wilayah Bosnia. Selanjutnya, objek pelanggaran HAM. Objek dari pelanggaran HAM tersebut yaitu etnis Bosnia. Pembersihan etnis besar-besaran terjadi selama perang Bosnia ketika sejumlah besar Muslim Bosnia dan Bosnia diusir dari rumah mereka oleh orang-orang Serbia Bosnia dan berbagai sayap paramiliternya. Beberapa orang Kroasia juga melakukan kampanye serupa terhadap orang-orang Bosnia dan Serbia. Meski sebagian Bosnia juga terlibat dalam pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, mereka tidak terlibat dalam pembersihan etnis yang sistematis. Yaitu apa saja hak sipil politik yang dilanggar dari kasus Bosnia ini, yaitu yang pertama yaitu pembunuhan, yang kedua penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar pengadilan, pemerkosaan dan penyerangan seksual pada wanita, penempatan penduduk sipil di daerah kumuh, deportasi penduduk sipil, serangan atau ancaman serangan terhadap warga dan wilayah sipil, dan pengerusakan harta benda secara sengaja.
Konflik juga terjadi karena adanya prasangka antar etnis dan hubungan yang dibangun lebih berdasarkan pada unsur kepentingan ketimbang persaudaraan dan keyakinan sebagai suatu bangsa. Superioritas etnis jelas terjadi ketika etnis non-muslim yang jadi mayoritas di Eropa berusaha menghapus minoritas muslim yang terkonsentrasi di Bosnia. Hal ini hampir menyerupai apa yang terjadi ketika Nazi Jerman melakukan genosida terhadap etnis Yahudi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam HAM. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya yaitu putusan. Putusan banding. The Chamber Banding memberikan penilaian pada 30 November 2006 menghukum Galik dengan hukuman penjara seumur hidup. The Chamber Banding menolak semua 19 alasan banding Galik, termasuk yang menyatakan bahwa majelis hakim salah menghukumnya karena tindak atau ancaman kekerasan dengan tujuan utama yang untuk menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil dari Sarajevo. Putusan Mahkamah Internasional. Pada tahun 2007, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Serbia tidak bersalah karena tidak melakukan genosida. Presiden Mahkamah Internasional Rosalind Higgins menyatakan Serbia tidak melakukan genosida dikarenakan bukti tidak menunjukkan bahwa tindakan mengerikan itu diiringi maksud khusus untuk menghancurkan suatu kelompok yang menjadi bukti adanya genosida. Berdasarkan konflik yang timbul antara Bosnia dan Serbia, dilakukan upaya penyelesaian sengketa. Adapun jenis-jenis penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat dilakukan secara damai dan cara kekerasan atau perang. Dalam hal ini, antara Bosnia dan Serbia menggunakan cara damai yaitu melalui non-adjudication yang telah coba dilakukan ialah upaya perdamaian komunitas internasional, di mana banyak pihak membantu untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Bosnia yang antara lain dengan pengiriman pasukan perdamaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan juga upaya perundingan yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Maka berdasarkan konflik yang terjadi antara Bosnia dan Serbia yang sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa, telah melalui non-adjudication, Bosnia memutuskan untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara adjudication, di mana membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk Kejahatan Yugoslavia atau ICTY yang kemudian diterapkan oleh Mahkamah Internasional berupa beberapa nama sebagai pelaku kejahatan perang di Bosnia terkait dengan pembersihan etnis tersebut. Di antaranya adalah Slobodan Milosevic selaku presiden dari Serbia, Jenderal Radovan Karadzic, dan Jenderal Ratko Mladic. Slobodan Milosevic telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diberikan hukuman penjara dan akhirnya meninggal di tahanan ketika proses hukuman masih berlangsung. Sedangkan Jenderal Ratko Mladic pada tahun 2008 telah berhasil ditangkap di wilayah Serbia dan kini dalam proses persidangan. Sedangkan untuk Jenderal Ratko Mladic hingga saat ini masih menjadi buron.
upaya penyelesaian oleh PBB. Yang pertama yaitu perundingan Sarajevo pada tanggal 17 Maret 1992. Dilaksanakan pertemuan yang kelima kalinya antara tokoh-tokoh etnis Bosnia Herzegovina yaitu Muslim, Kroasia, dan Serbia yang disponsori oleh masyarakat Eropa di bawah diplomat Portugal, Pasolini, yang menyarankan adanya kantonisasi. Yang kedua yaitu pada tanggal 5 November 1992 dilaksanakan perundingan antara ketiga kelompok pihak yang bertikai di Jenewa untuk menyusun Undang-Undang Republik Bosnia Herzegovina. Yang ketiga yaitu pada tanggal 3 dan 4 Januari 1993 para wakil dari tiga pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina mengadakan perundingan paripurna untuk yang pertama kalinya di Jenewa. Yang keempat, pada tanggal 25 sampai 26 Mei 1994, wakil pihak-pihak yang bertikai di wilayah Bosnia Herzegovina beserta kontak grup internasional masalah Bosnia mengadakan perundingan di Taloires guna mencari upaya penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Bosnia Herzegovina. Perundingan yang berlangsung selama 2 hari tersebut memfokuskan pembicaraan tentang implementasi keputusan yang dibuat dalam pertemuan tingkat menteri dari negara Amerika Serikat, Rusia, dan kelompok pada tanggal 13 Mei 1994 di Jenewa. Yang kelima yaitu pada tanggal 21 Juli 1994 wakil dari pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina beserta anggota kontak grup mengadakan pertemuan di Jenewa guna membicarakan pengakhiran krisis di Bosnia Herzegovina. Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak yang bertikai menyampaikan jawabannya atas proposal pembagian wilayah Bosnia Herzegovina yang telah disampaikan 2 minggu sebelumnya. Pada bulan November tahun 1995 dilaksanakan perjanjian Dayton yang mana hasil dari perundingan Dayton berisi antara lain sebagai pertama yaitu Bosnia Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. Yang kedua, ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia. Yang ketiga, penjahat perang seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan. Yang keempat yaitu pengungsi berhak kembali ke tempatnya. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan pemilu menunggu perjanjian Paris. Baik, yang kedua ini tentang kasus pelanggaran HAM nasional, kasus Bom Bali 1, di mana kasus pelanggaran HAM nasional ini sangat menggemparkan dunia, yang mana Indonesia banyak dikecam negara-negara lain untuk masalah keamanan yang tidak bisa dikatakan belum baik ya. Jadi yang melatar belakangi kasus pelanggaran HAM dalam Bom Bali ini, pertama tidak puas dengan pemerintahan. Nah, pada saat itu pada tahun 2002 ini terjadi globalisasi yang sangat pesat ya, di mana banyak video-video tentang Israel yang melakukan gencatan-gencatan senjata terhadap masyarakat di Palestina. Nah, hal ini merupakan salah satu latar belakang yang membuat Ali Imron ini merasakan bahwasannya Indonesia ini tidak stabil menjadi sebuah alasan mengapa Ali Imron melakukan pengeboman. Tidak adanya imamah, yakni sebuah pusat pengendali negara Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Nah, kondisi sering terjadinya perpecahan antar umat muslim, tidak adanya keadilan, kemudian kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi, kemudian masyarakat belum mendapatkan haknya secara layak. Nah, faktor-faktor tersebut menjadikan para pelaku bom Bali ini tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya, yang kedua itu lulusan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Nah, kenapa sih lulusan ini tuh menjadi latar belakang adanya pelaku teroris? Jadi mereka merasa bahwasannya ilmu yang telah didapatkan atau dipraktekkan itu harus
harus dipraktekkan. Nah, jadi mereka ini mengimplementasikan ilmu yang didapat dengan cara memerangi orang kafir, dan mereka rasa hal tersebut merupakan hal yang paling benar. Kemudian yang ketiga ada kerusuhan yang terjadi di Poso atau Ambon. Nah, jadi bom Bali ini mereka gunakan sebagai ajang balas dendam, di mana para teroris ajang balas dendam teroris, bahwasannya di Poso dan Ambon ini banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Yang keempat, sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi mereka merasa bahwasannya hal ini tuh perlu dibalas dendam terhadap orang-orang kafir. Selanjutnya, menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mereka tujukan bahwasannya mereka menganggap bahwasannya di Bali ini banyak kemaksiatan seperti banyaknya bar, kemudian banyaknya orang-orang yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam. Nah, jadi mengapa mereka melakukan pengeboman di salah satu klub atau tempat bar-bar di Bali? Ya karena alasannya adalah karena ini gitu. Kronologi dalam kasus bom Bali. Yang pertama, pertengahan Agustus 2002 terjadi pertemuan di Solo. Nah, pertemuan ini itu membahas tentang pengeboman yang akan dilaksanakan di Bali. Saat pertemuan di Solo ini diadakan di kediaman Abdul Matin dan dihadiri oleh Ali Gufron, Umar Pate, Sawad, Idris, Amroji, dan Imam Samudra. Pertemuan tersebut tentunya dipimpin oleh Imam Samudra. Nah, hal tersebut juga membahas tentang penugasan tentang orang-orang yang terlibat dalam pengeboman tersebut, perihal meracik bom, kemudian pengeksekusiannya sebagaimana, dan juga para pelaku ini telah memahami dan mengerti bagaimana menjalankan suatu aksi dengan pengetahuan yang bisa dikatakan telah modern. Selanjutnya yang kedua, pada tanggal 8 September 2002, penyebutan Amroji di Lamongan. Hal ini dimaksudkan untuk mengajak Amroji mengantar Imam Samudra dan Abdul Matin ke Bali dengan tujuan mereka akan menjadi dua orang pertama yang akan tinggal di Bali untuk mengawali persiapan. Selain itu juga bertujuan untuk melihat keadaan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat peledakan bom. Nah, di sini sudah terlihat ya, sosok Amroji ini sangat berpengaruh dalam pengeksekusian ini. Selanjutnya yang ketiga, jadi sejak 5 Oktober sebagian dari para pelaku telah berada di Bali, dan kemudian sisanya itu mereka menyusul di kemudian hari. Yang keempat adalah hari eksekusi, di mana para pelaku ini sudah bersiap sedia untuk melakukan pengeboman. Nah, jadi pengeboman ini dilakukan di Padis Club dan Sari Club di Jalan Legian, Kota Bali. Dua bom ini meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23.05. Kemudian banyak orang tentunya yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Hampir kebanyakan ini turis ya, karena merupakan tujuan utama mereka mengebom kan memang untuk melenyapkan orang-orang kafir yang berada di sana. Next. Lanjut. Selanjutnya tentang subjek dan objek dalam kasus bom Bali 1. Untuk subjek dari kasus bom Bali 1 ini adalah ada Amrozi, kemudian ada Ali Imron, Ali Fauzi, kemudian ada Komarudin, kemudian ada Muhammad Gufron, mana lagi? Muhammad Gufron, kemudian Mubarok yang membantu mempersiapkan pengumuman, dan yang terakhir ada Imam Samudra.
Selanjutnya tentang objek. Jadi objek dari kasus ini adalah Fadis Club, kemudian Saris Club yang terletak di Jalan Legian, Putabalik, dan Renon yang berdekatan dengan kantor konsultan Amerika Serikat. Next. Jadi apa saja sih hak-hak sipil yang dilanggar? Yang pertama ada pasal 6 yakni tentang hak atas kehidupan, di mana di sini banyak korban-korban jiwa. Kemudian yang kedua ada pasal 13 yakni kebebasan bagi warga negara asing. Yang kita tahu sendiri bahwasanya kebanyakan dari korban dari kasus bom Bali ini adalah warga asing. Selanjutnya tentang putusan. Tunggu belum. Yang pertama ada Amrozi, Muhlas, dan Imam Samudra. Mereka dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang kedua Ali Imron bin Haji Nur Hashim alias Alik, Mubarak alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Goni alias Umar alias Wayan divonis penjara seumur hidup. Mau apa sih Dil? Ingelek. Lo yang putusan? Dah tuh. Udah di. Dan yang terakhir adalah putusan, di mana Amrozi, Muhlas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati. Kemudian ada Ali Imron, ada Mubarok, kemudian ada Suranto, dan alias Wayan divonis penjara seumur hidup. Kemudian Dr. Azhari bin Husin atau The Demolition Man tewas pada penyerangan di tahun 2005. Dan yang terakhir ada Zulkarnain ditangkap pada Desember 2020 yang kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, dalam putusan ini ada yang sangat menarik teman-teman, di mana Ali Imron ini mengapa dijatuhi hukuman seumur hidup? Karena dia berperan sebagai justice collaborator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.